Selamat sore saudara, sebentar kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, aku tahu kau selalu sertaku. Aku tahu kau selalu sertaku. Aku tahu engkau pimpin langkahku, dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya engkau besertaku. Aku tahu kau selalu sertaku. Aku tahu kau selalu sertaku. Aku tahu engkau pimpin langkahku, dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan pelita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan engkau kekuatanku, ku percaya engkau besertaku. Aku tahu Tuhan, ku tahu kau selalu sertaku, amin. Aku tahu engkau pimpin langkahku, amin Tuhan. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan pelita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan engkau kekuatanku, ku percaya engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan pelita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan engkau kekuatanku, ku percaya engkau besertaku. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan pelita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan engkau kekuatanku, ku percaya engkau besertaku. Di dalam pencobaan engkau kekuatanku, ku percaya engkau besertaku. Di dalam pencobaan engkau kekuatanku, ku percaya engkau besertaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami ya Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kami ya Bapa. Yesus, kami mengundang Engkau ya Tuhan untuk hadir di dalam hidup kami ya Bapa.
masuk dan tinggal tetap di dalam hati kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami membuka hati kami ya Bapa. Untuk kebenaran firman-Mu Tuhan ditaburkan, membawa kami kepada pengertian yang lebih dalam lagi akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, membawa kami ya Tuhan, seluruh domba-domba-Mu kepada pengenalan yang sempurna dan sejati akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Acara kami selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam satu nama berkat Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan lanjut garis besar perjalanan hidup Yakub. Sekarang sampai kepada Yakub memberkati anak-anaknya. Ya boleh dikatakan Yakub menubuatkan tentang anak-anaknya satu persatu. Kita mulai membaca di Kejadian pasal 49 ayat yang ke-1 mulai. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi Yakub menyampaikan sesuatu yang akan diterima anak-anaknya. Tentunya sekali lagi ini juga berkaitan dengan apa yang ditabur ya. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ayat 3, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Nah, baik. Kita lihat dulu yang pertama tentang Ruben. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 3 itu sebetulnya satu kebanggaan ya. Di ayat 3 dikatakan, Ruben, engkaulah anak sulungku yang pertama. Dan dikatakan kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran. Jadi sebetulnya Ruben inilah ya kebanggaan yang luar biasa karena dia yang pertama dari Yakub ya. Kekuatan Yakub dan dikatakan yang terutama dalam kesanggupan.
Nah, kita melihat sebetulnya Ruben pun anak sulung dan berhak menerima kesulungan. Dan di ayat 4 dikatakan, engkau yang membual sebagai air. Jadi sesuatu yang luar biasa sebetulnya Ruben ini. Tetapi sayang, nah ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang terutama, sesuatu yang wow, patut menjadi satu kebanggaan, patut menjadi sesuatu yang sering diceritakan, menjadi sukacita yang luar biasa, keunggulan. Ruben ini keunggulan. Tetapi ada satu peristiwa yang merusakkan masa depan Ruben. Ada sesuatu yang menghancurkan masa depan Ruben. Seharusnya hak kesulungan itu tidak pernah pindah. Saya sudah pernah sampaikan hak kesulungan itu di samping memimpin juga dia punya bagian yang lebih. Tetapi saudara, di ayat ini juga dijelaskan apa yang menyebabkan Ruben jatuh. Ruben jatuh karena dosa seksual. Makanya ya kita semua, saya tidak katakan cuma jemaat, kita semua harus hati-hati. Hati-hati dengan dosa, khususnya juga dosa seksual. Nah, Ruben jatuh dengan istri ayahnya, walaupun dikatakan itu gundiknya, tetapi jatuh. Saudaraku, Ruben melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Di kitab Taurat dikatakan tidak boleh menyingkapkan aurat istri ayah. Soalnya itu haknya ayahnya. Tapi ini terjadi kepada Ruben. Ruben sampai tidur dengan pelayannya Rahel ya. Nah ini hanya menjadi sesuatu yang menjadi cacat, dan repotnya cacat ini saudara merusakkannya. Baik, kita lihat sekarang, kita pelajari tentang dosa yang sudah merusakkan hidupnya, masa depannya Ruben. Dosa seksual. Kita lihat dulu di dalam Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat yang ke-10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Cuma waktu peristiwa Tuhan Yesus, seorang perempuan yang kedapatan berzina, yang dibawa cuma yang perempuan. Padahal ayat ini katakan kedua-duanya, baik yang laki maupun perempuan, tidak ada perlakuan khusus. Kalau zamannya Tuhan Yesus yang perempuan kedapatan berzina, itu cuma yang perempuan yang dibawa. Lakinya tidak tahu. Tetapi ayat ini dikatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun yang perempuan. Terus ayat 11, lihat, bila seorang laki-laki tidur dengan istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya,
pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, kalau sama istri ayahnya mungkin bukan ibunya, tidak boleh. Terus kalau ayah mertua, ini ayat 12. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji. Maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, ini mengenai dosa-dosa seksual. Ada lagi ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, boleh enggak laki-laki tidur dengan laki-laki? Boleh, tapi asal titik. Tetapi ini dikatakan secara orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati. Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah ini. Ayat bawahnya lagi. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya. Jadi langsung 2 anak sama ibunya. Waduh. Ini keterlaluan ini. Itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar. Supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Terus yang berikutnya. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang. Pastilah ia dihukum mati. Dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Nah, Alkitab menjelaskan jelas ya. Dengan manusia ada aturan. Tidak boleh sejenis. Nah, ini mengenai dosa seksual. Di Alkitab ada contoh-contoh orang yang melanggar peraturan ini. Yang pertama Absalom. Absalom atas nasihat Ahitofel melakukan gundik-gundik ayahnya. Dibentangkan di atas soto lagi, soto istana. Ini gila-gilaan. Apakah hidupnya Absalom baik? Hancur. Absalom sebelum mati, kepalanya nyangkut di dahan, bagalnya lari terus dia ditombak. Dadanya belum mati dihempaskan ke tanah. Nah, setiap perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan pasti ada akibat yang setimpal. Ruben kehilangan kesulungan, kehilangan posisinya karena dosa seksual. Saya kasih contoh lagi. Seorang nasir Allah yang diurapi luar biasa. Pasti tahu Simpson. Dia tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya. Hasilnya apa? Hasilnya juga menyedihkan. Nah, baik. Mari kita lihat dulu di dalam Amsal pasal 5. Amsal pasal 5. Jadi kita harus hati-hati, anak-anak muda yang sudah menikah juga. Maksudnya yang sudah menikah atau masih bujang, anak-anak muda hati-hati, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan bungkus alasannya kertas kadonya pelayanan. Tapi di dalamnya ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati-hati. Ini terjadi. Banyak orang kelihatannya alasannya pelayanan. Tetapi di dalamnya kertas kadonya pelayanan, tetapi di dalamnya ada kebusukan. Baik, kita lihat pasal 5 ayat 1 mulai. Amsal 5 ayat 1 mulai. Hai anakku, judulnya nasihat mengenai persinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu
dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut. Nah ini perhatikan. Langkahnya menuju dunia orang mati. Jadi gak ada yang baik. Perempuan jalang. Karena itu kalau anak-anak muda, carilah perempuan yang takut akan Tuhan. Istri yang cakap itu karunia-Nya Tuhan. Gimana supaya dapat karunia Tuhan? Ya kita hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup menurut firman Tuhan, gak mungkin dikasih yang jelek. Gak mungkin tertipu. Gak mungkin terjebak dengan perempuan-perempuan yang merusak. Gak mungkin. Tetapi kita akan menemukan istri yang cakap. Anak-anak muda, jaga ya, jangan serahkan masa mudamu untuk dirusakkan. Harganya terlalu mahal. Contoh Simpson. Simpson muda yang dipakai hamba Tuhan yang energik, penuh kuasa, penuh urapan. Tapi tidak jaga diri, hancur. Coba kita lanjut. Ya tidak ada yang baik ya. Lihat pahit seperti empedu, pertamanya sih enak promosinya. Nah selanjutnya. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Nah. Jadi jalannya aja bukan jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahui. Jalan orang lurus menurut pandangannya tadi. Jadi kita harus hati-hati. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataanku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Dia siapa? Perempuan yang tidak baik tadi, perempuan jalang. Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati. Gak usah deket-deket. Alasan lagi saya injilin om. Nanti dimenangkan. Bukan dimenangkan. Kamu yang dikalahkan. Hati-hati. Ada yang cerita sama saya, nyasar ke daerah gitu. Waduh banyak perempuan yang sudah melambai-lambai. Mas mampir mas, mas mampir. Nah kalau perempuan baik tidak mungkin seperti itu. Nah lanjut. Supaya tadi dikatakan jauhkanlah jalanmu daripada dia. Jadi tidak usah deket-deket. Gak usah nyerempet-nyerempet bahaya. Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Kalau sudah sampai di depan pintu rumahnya berarti mau masuk. Sudah ada niat untuk masuk. Kalau tidak ada niat tidak mungkin menghampiri ke sana. Terus supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain. Dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam loh. Jadi perempuan jalang tadi dijuluki orang kejam. Karena apa? Tadi ayat tadi katakan pertamanya licin. Sesudah itu dikatakan tadi ia akan pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang yang bermata dua. Jadi kalau sudah terikat, wah bahaya ini. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu. Nah. Kalau perempuan yang tidak benar tujuannya kekayaanmu. Terus hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Loh, daging dan tubuh habis binasa. Ini kena sakit. Karena sembarangan sama perempuan yang tidak betul. Kena sakit. Dinasehatkan jangan. Terus loncat ayat 20. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Nah, hindari. Terus lanjut pasal 6. Ayat 32-33. Nah ini yang terjadi. Ruben tidak berpikir panjang.
Saya tidak tahu apa Ruben digoda sama istri ayahnya itu. Umurnya tidak tahu beda jauh apa beda-beda dekat. Tidak dijelaskan. Ya yang jelas mungkin lebih tua yang perempuan, cuma karena Ruben ini anak sulungnya Yakub. Sementara itu kan pembantunya Rahel. Ruben anak Lea. Nah, kita lihat ayat 32, 33 Amsal 6. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Merusak diri. Jadi bukan dirinya orang, dirinya sendiri. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Terus orang yang berbuat demikian merusak diri. Selanjutnya konsekuensinya merusak diri apa? Ayat 33. Siksa dan cemooh. Jadi ada siksa, ada cemooh. Siksa itu mungkin sakit, mungkin tekanan. Siksa dan cemooh diperolehnya. Ruben bukan dipuji sama bapaknya, sama adik-adiknya. Kira-kira bisa ditutupin enggak? Enggak bisa. Pasti tahu itu adik-adiknya. Nah ketika tahu, adik-adiknya sudah tidak respect lagi dia sebagai kakak sulung. Tidak, karena dia lihat ya kakakku bobrok. Nah, cemooh memang tidak ditulis secara mendetail, tetapi tadi Yakub ngomong, kamu awal kegagahanku, kamu yang unggul terutama, kamu kebanggaanku itu dulu. Sejak kamu melakukan dosa, sekarang kamu tidak lagi seperti air yang berbual. Nah saudara, kita lihat ya. Siksa dan cemooh diperolehnya. Selanjutnya apa? Malunya tidak terhapuskan. Jadi kalau orang berbuat zina diampuni. Tapi kalau ketemu, itu yang ngambil istrinya itu. Itu yang, nah ini malunya. Tuhan ampuni, dosa diampuni. Tapi tuaian jalan. Siksa, cemooh dan malu. Ya, saudara, jadi mari kita jaga jangan sampai kita terjebak. Anak-anak muda jangan sampai terjebak dengan hal-hal ini. Ya, haleluya. Mungkin nanti kita lanjut lagi. Atau tambah satu ayat lagi nih. Tapi panjang, enggak apa-apa. Pasal 7, Amsal 7. Saya akhiri di Amsal. Ayat 6. Karena ketika suatu waktu aku, yang nulis Amsal, melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman. Nah ini, kenapa tak berpengalaman? Tidak mau dengar nasihat. Tidak mau menurut kepada firman. Terus apa? Kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Tadi kan dikatakan yang melakukan zina tidak berakal budi. Yang menyeberang dekat sudut jalan. Nah, tadi dikatakan jangan dekati. Tapi ini tidak berakal budi, tidak berpengalaman. Kenapa? Enggak mau dengar nasihat, suka-sukanya dia. Apa yang terjadi? Sesudah menyeberang, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, ada ayat lain katakan orang yang mau melakukan perbuatan ini nunggu senja dulu. Supaya enggak dilihat orang. Tapi zaman sekarang luar biasa. Enggak usah senja. Pagi-pagi pun berani melakukan. Nah, saudara, terus selanjutnya apa?
Lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik. Nah, karena tadi yang diingini cuma duit. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tidak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan, sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya. Wow, saudara gampang sekali ngasih ciuman. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Wah, rohani. Dan pada hari ini telah kubayar nasarku. Karena tidak berpengalaman, tidak berakal budi, dikelabui dengan kata-kata rohani, bungkusnya kertas kado kata-kata rohani, sudah terpikat dia. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang ku dapatkan engkau. Coba lanjut. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Nah, perhatikan, baru ketahuan yang tidak rohani ayat 19. Karena suamiku. Jadi sudah bersuami. Perempuan yang tidak setia kepada suaminya. Terus, karena suamiku tidak di rumah. Tapi Alkitab ngomong, sekalipun suami tidak di rumah, dia tetap haknya suaminya. Selama suaminya hidup. Tetapi perempuan ini, suami tidak di rumah, dia cari yang lain. Nah, terus, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Yang dipikir uang. Ya karena memang yang dicari uang. Jadi mumpung suaminya belum pulang bawa uang, dia cari laki-laki lain. Terus, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan dan dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, seperti lembu yang mau disembelih, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Seperti anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Nah, jadi dosa zina mengancam. Merusakkan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Nah, jelas ya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Ditewaskan oleh dosa seksual, dosa zina ini. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati. Yang menurun ke ruangan maut. Nah, jadi kita melihat. Saudara, mari jaga Ruben kehilangan kesulungannya, posisinya, berkatnya. Karena dia tidak menjaga kekudusan hidupnya. Dia membiarkan ada di jalan yang salah. Dosa berzina. Baik, puji Tuhan. Mari kita jaga supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pelayanan, jaga kekudusan. Dalam keseharian, jaga kekudusan. Jangan kita mendekati jalan-jalan yang salah, jalannya orang ini. Jangan kita biarkan. Baik, puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberi kita kekuatan untuk kita menjaga anak-anak muda, menjaga hidupnya kudus.
sampai menikah di dalam pernikahan kudus. Yang sudah menikah, hidup rumah tangganya tetap terpelihara, tetap terjaga di dalam kesucian. Suami setia kepada istrinya, istri setia kepada suaminya. Baik, puji Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah datang kepada kami. Kami membuka hati, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau memperhatikan firman-Mu. Supaya kami tidak terjebak oleh hal-hal yang menjerumuskan kami. Kelihatannya pada awalnya tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan, ujung-ujungnya sesuatu yang membinasakan. Karena itu Tuhan tolong jaga anak-anak kami, anak-anak muda. Tuhan, supaya mereka terlindung di dalam kekudusan, kesucian. Yang sudah berumah tangga umat-Mu Tuhan pelihara. Suami-suami, istri-istri Tuhan jaga. Supaya mereka tetap menjaga kekudusan tempat tidur mereka. Mereka tidak mencemarkan tempat tidur mereka. Sehingga Tuhan, berkat-Mu terus tercurah. Perlindungan penyertaan-Mu ada. Makasih Tuhan, tolong kalau ada kasih yang mulai dingin antara suami dan istri, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati yang sudah memimpin pujian, Kau pakai pemain musik, Tuhan berkati. Hamba-Mu, Tuhan berkati. Setiap telinga yang mendengar, ini firman kebenaran-Mu yang memerdekakan. Terima kasih. Bersyukur semua tim yang bekerja, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.